Jadi cedera pada mata itu adalah bagian yang kita sebut dengan disabilitas. Disabilitas itu setara dengan life saving atau kategorikan upaya penyelamatan nyawa. Jadi gawat darurat. Gawat darurat itu selalu definisinya itu adalah penyelamatan nyawa dan mencegah disabilitas kan gitu. Jadi kalau semisal seorang dokter itu tidak mampu atau tidak mengetahui bahwasanya ada cedera pada mata sehingga tidak memberikan pertolongan pertama, itu sama aja dengan kita dokter itu tidak memberikan pertolongan pertama pada gawat darurat atau upaya penyelamatan nyawa kan gitu. Jadi aspek hukumnya itu sama. Oke, kembali lagi di podcast Mata Dok, Mari Tanya Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani salah satu dokter, yaitu dokter spesialis forensik, Dr. Galih Endratita. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya. Ya. Aktivitas hari ini apa dok? Alhamdulillah tadi kita mulai dengan olahraga pagi kan gitu kan. Walaupun puasa kan gitu kan. Sehingga nanti ibadah kita itu tidak mengurangi rutinitas kita kan gitu. Oke, luar biasa. Ini dok, kita mau bahas tentang disabilitas pada mata gitu kan. Nah, menurut dokter nih apa sih peran dokter spesialis forensik gitu kan dalam kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan mata dok? Ya betul. Jadi kalau kami di bidang forensik itu tugas kami itu adalah memberikan pelayanan kedokteran, tapi peruntukannya untuk kepentingan hukum. Nah, jadi kita akan menilai apakah cedera pada mata itu misalkan karena penyakit akibat kerja kan gitu, atau karena memang progresivitas atau memang penyakit mata yang tidak berhubungan dengan aktivitas kerjanya dia. Pada penyakit mata yang berhubungan dengan aktivitas kerja itu nanti dokter spesialis forensik itu bisa melakukan assessment kan gitu. Yang kedua itu kalau berkaitan dengan apa itu namanya penganiayaan kan gitu atau tindakan kekerasan yang dikategorikan itu pidana atau pelanggaran hukum itu kita forensik itu melakukan assessment kan gitu, menilai sejauh mana cedera itu menjadi cedera ringan, sedang dan berat, karena itu akan menentukan pengenaan pasalnya atau mengenakan pada hukuman pada pelakunya kan gitu. Oh gitu. Iya betul. Nah, kalau dari dokter sendiri ini bagaimana dok untuk bisa menentukan membedakan itu cedera mata karena kekerasan, penganiayaan atau kecelakaan kerja gitu? Ada nggak dok? Ada. Adanya. Jadi kalau berkaitan dengan penganiayaan itu, jadi mata itu sebenarnya bukan area yang jadi fokus untuk penganiayaan ya atau perlukaan. Jadi kalau kemudian lukanya tunggal di mata itu lebih banyak itu karena bukan faktor-faktor pidana kalau luka tunggal di mata. Karena biasanya kalau penganiayaan itu yang menjadi pusat kekerasan itu di organ-organ vital. Misalkan bagian dada, di situ ada jantung kan gitu, bagian kepala dan lain sebagainya. Jadi mata sangat jarang sekali. Sehingga biasanya kalau kemudian cedera pada mata yang karena penganiayaan, kekerasan itu tidak cedera tunggal, ada cedera yang lainnya. Jadi kita akan melihat cedera pada mata sebagai tindak pidana itu kita komparasikan dengan cedera pada organ yang lainnya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada penyakit akibat kerja itu juga kita melakukan assessment kan gitu matanya. Contoh itu paling banyak itu kan kalau pekerja las itu kan. Jadi mereka ngelas, kadang-kadang itu ada gramnya atau serpian dari las itu masuk ke mata kan gitu. Nah itu nanti kita akan melihat apakah itu memang karena penyakit akibat kerja atau memang ada kejadian-kejadian yang lain. Kalau penyakit akibat kerja itu nanti proses pembiayaannya dari pemberi kerja begitu. Lah itu aktivitas kita sebagai dokter forensik kan gitu. Cara melihatnya begitu. Oke dok. Nah terus dok, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan gitu oleh dokter gitu kan dalam menangani kasus cedera mata dari segi mediko legal? Iya betul.
Jadi kalau kita lihat cedera mata itu ya dalam cara pandang peraturan perundang-undangan ya, Dok. atau cara pandang mediko-legal kan, itu kelihatannya kan gini kita. Jadi cedera pada mata itu adalah bagian yang kita sebut dengan disabilitas. Disabilitas itu setara dengan life saving atau kategorikan upaya penyelamatan nyawa. Jadi gawat darurat. Gawat darurat itu selalu definisinya itu adalah penyelamatan nyawa dan mencegah disabilitas kan gitu. Jadi cedera pada mata itu merupakan gawat darurat. Jadi aturan-aturannya itu aturan gawat darurat kan gitu. Contohnya misalkan gini. Jadi kalau semisal seorang dokter itu tidak mampu atau tidak mengetahui bahwasanya ada cedera pada mata sehingga tidak memberikan pertolongan pertama, itu sama aja dengan kita dokter itu tidak memberikan pertolongan pertama pada gawat darurat atau upaya penyelamatan nyawa kan gitu. Jadi aspek hukumnya itu sama. Jadi memang saya sampaikan itu disabilitas pada mata kan gitu, itu setara dengan kita menyelamatkan nyawa begitu. Jadi walaupun mata itu kecil kan gitu kan, tapi dunia itu tidak akan indah kalau tak punya mata kan gitu. Bener. Iya bener dok. Mata sehat hidup lebih cerah gitu ya dok ya. Betul. Oke. Karena dengan mata kan kita bisa menikmati keindahan dunia, bener sekali. Surganya dunia itu bisa kita lihat dengan mata. Dengan mata kan gitu. Luar Salah biasa. satunya gitu. Nah kalau dari tantangan yang perlu dihadapi oleh dokter saat menangani kasus cedera mata dari segi medico legal itu gimana dok? Jadi kalau dari segi medical legal tantangannya itu yang berat itu adalah banyak sekali kasus-kasus cedera mata itu yang tidak terdeteksi. Jadi misalkan itu gawat darurat pada mata kan gitu. Itu banyak masyarakat itu menganggap bahwasanya masalah pada mata itu adalah masalah yang ringan kan gitu. Sehingga datang ke klinik mata Jombang ataupun datang ke rumah sakit itu dia sudah jauh berkembang, sehingga yang terjadi itu nanti kehilangan penglihatan itu. Jadi keterlambatan masyarakat itu untuk mendeteksi karena kan menganggap bahwasanya itu mata kan gitu, dan menganggap masalah mata itu adalah masalah biasa. Jadi kondisi beratnya di situ, sehingga kasus disabilitas pada mata itu banyak sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada trauma mata atau cedera karena kecelakaan kerja pada mata itu juga sama, juga cenderung itu dianggap sebagai hal yang biasa kan gitu. Sehingga nanti penyakit itu kemudian berkembang, tidak dilakukan penanganan, itu kan banyak kasus-kasus timbul dari sana. Yang kedua itu, yang ketiga itu obat-obat mata itu mudah didapatkan. Obat-obat mata itu mudah didapatkan dan dapat dibeli secara bebas kan gitu. Padahal itu hal yang paling membahayakan kan gitu. Iya benar. Iya, ada beberapa kejadian itu menggunakan tetes mata tidak sesuai dengan ketentuan, malah menimbulkan bahaya yang kita khawatirkan sampai dengan pandangan itu hilang kan begitu kan. Bener dok. Jadi itu yang kita khawatirkan. Itu sih. Oke, luar biasa nih dokter. Untuk ilmunya sangat bermanfaat sekali nih, sangat informatif gitu loh. Nggih, terima kasih dok untuk ilmunya nggih. Mungkin kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Siap. Nggih, terima kasih.